YouTube PKS TV Banten ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali menguatkan bekal keilmuan kita yang tadinya mungkin kita apa adanya ya. Mungkin zaman saya juga sekarang masih punya remaja ya. Mungkin tidak terlalu banyak dibekali mungkin ya, tapi orang tua yang sekarang gitu ya, itu luar biasa gitu, banyak sarana ilmu yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah ya. Tapi bagaimanapun tentunya mereka sama ya akan mengalami hal-hal yang namanya jatuh cinta ya, karena jatuh cinta itu adalah tentunya manusiawi ya. Nah, jadi alhamdulillah sore hari ini kita akan bersama Bunda Sinta ya. Tapi sebelumnya bagi yang mungkin ada yang baru masuk ya, baru bergabung, kita amanahnya nih sedikit memperkenalkan kembali tentang beliau ya, tentang Bunda Sinta Yudisia. Beliau nama lengkapnya adalah Sinta Yudisia Wisudanti ya. Beliau adalah seorang istri dan ibu dari 4 orang anak ya, beda 1 ya Bunda sama saya. Profesinya sebagai penulis dan psikolog ya, serta founder dari komunitas Ruang Pelita, ya, Ruang Pendampingan Psikologi dan Literasi ya. Nah, bagi yang ingin mencatat kontak beliau 0819 3841 6620 ya. Bisa juga lewat via IG, ada Twitter, ada blognya, ada YouTube, Facebook, email ya, Masya Allah ya. Lengkap ya, orang tua zaman now ya, lengkap, mudah insya Allah bagi siapapun untuk menghubungi beliau ya. Dan pendidikan terakhirnya Magister Psikologi, profesi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, pengalamannya nih yang sangat menarik ya, bagaimana beliau sebagai pendamping remaja ya, pendamping orang tua dalam pengasuhan, kemudian pendampingan dalam kasus-kasus pernikahan ya, juga pendampingan kasus di lingkungan kerja ya. Dan juga Masya Allah nih mengisi ratusan seminar gitu ya, bukan 1-2 seminar ya Bunda ya, tapi ratusan seminar tentang kepenulisan psikologi ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Jadi Bunda Sinta ini banyak keahliannya ya. Selain parenting tadi ada self improvement, ada teenager tadi untuk remaja ya, ada psikologi klinis dan lain-lainnya ya. Jadi insya Allah dengan pengalaman beliau, dengan ilmu beliau ya, akan berbagi untuk kita semua, sehingga bagi Bunda yang baru mau ya, baru merasakan punya anak yang lagi puber, tentunya ini amat sangat membantu ya. Bagi yang sudah kesekian kalinya gitu ya, tapi ilmu itu selalu menjadi baru, karena setiap anak itu beda-beda ya. Anak satu perkembangannya walaupun sama-sama mengalami jatuh cinta, tapi responnya itu berbeda-beda ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tidak menjadi orang tua yang panik gitu ya, yang kaget gitu, yang bingung, yang khawatir ketika kita melihat tanda-tanda jatuh cinta pada anak kita ya. Nah, jadi itu mungkin biodata beliau ya. Ke pasar naik motor Beat, beli apel warnanya merah. Terima kasih hadir di Morbid, semoga acaranya menjadi berkah ya. Nah, selamat menyimak kepada bunda-bunda cantik, bunda-bunda salihah. Silakan kepada Bunda Sinta untuk menyampaikan paparannya. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di hari yang barokah, di hari Jumat ya, bunda-bunda yang cantik-cantik dan salihah, kita bisa berjumpa insya Allah dalam 1 jam ke depan membahas tema yang unik ya, tema yang mengingatkan kita saat kita dulu juga pernah jatuh cinta, pernah kena puppy love, pernah punya crush, pernah naksir kakak kelas atau teman satu kelas ya. Dan ini kita mencoba menggali ingatan itu lagi sembari tentunya kita juga belajar kembali ya Bunda ya, bagaimana kita bisa sharing pengalaman kita tersebut untuk anak-anak remaja kita atau adik-adik remaja kita sehingga mereka bisa jauh lebih dewasa dalam menjalani hidup ini. Tak lupa salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga, saudaranya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin berpantun sedikit mengikuti Bunda Lilis. Anak sekarang gandrung Jepang Korea, capek deh ortu berkuar-kuar. Tapi bunda-bunda punya semangat baja, selalu ingin banyak belajar. Streaming YouTube sepanjang hari, nonton drakor, jangan lupa waktu. Bertemu lagi di acara RKI, berbagi cerita, berbagi ilmu. Masya Allah ya, saya senang banget ketemu dengan bunda-bunda sekalian. Ya. Udah, apa saya bisa dibantu share screen atau saya sendiri? Gimana Bu Yani? Sudah ada yang ya, sudah ada ya. Ya, baik. Tema kita pada sore hari ini berbeda sepertinya dengan tema-tema yang biasanya ya bunda-bunda. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita bagaimana membangun keluarga yang harmonis, bagaimana kemudian berkomunikasi dengan anak dan suami, maka hari ini kita spesifik ya membahas tentang ketika anak-anak kita ini fall in love, jatuh cinta. Klik yang berikutnya Kak Host, tadi sudah sekilas disampaikan oleh Bunda Lilis. Saya perkenalkan ulang diri saya adalah Sinta Yudisia, nama pena saya, seorang istri dan ibu dari 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Karena mendampingi mereka lah saya harus banyak belajar ya, menjadi pengamat budaya pop culture, sehingga separuh diri saya otaku wibu, separuhnya lagi Hallyu, separuhnya Jepang, separuhnya Korea, tapi tetap darahnya asli Indonesia. Tetap cinta yang nomor utama adalah NKRI, insya Allah. Prinsip saya adalah berupayalah dengan sempurna keajaiban Tuhan yang akan menjadikannya paripurna. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjadi orang tua yang sempurna ya Bunda, bahkan sampai detik hari ini kita masih terus belajar bagaimana menjadi seperti baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ingin menjadi seperti Nabi Ibrahim dalam mendidik anak-anaknya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, ingin menjadi seperti mencontoh Sultan Murad II, kok bisa menghasilkan anak seperti Muhammad Al-Fatih atau Najmuddin Ayub, bagaimana bisa mendidik anak sehingga menjadi lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, atau seperti Malik Karim Amrullah sehingga bisa menghasilkan Hamka, Buya Hamka. Jadi kita masih kepingin banget banyak belajar, dan hari ini bukan saya yang paling tahu terkait tentang permasalahan psikologis, tapi saya punya sedikit ilmu dan pengalaman mungkin ya, karena saya senang banget mendampingi adik-adik remaja, sehingga pengalaman saya sedikit ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Klik yang berikutnya, Kak Host, saya juga seorang penulis, dan alhamdulillah dengan menjadi penulis ini saya berkesempatan untuk bisa berkunjung ke berbagai negara. Moga-moga pengalaman-pengalaman ini juga bermanfaat ya dalam mendampingi adik-adik remaja dan berbagi cerita dengan bunda-bunda sekalian. Ayah juga ya, barangkali ada yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ya, klik Bunda, Kak Host, yang berikutnya. Jadi kakak-kakak sekalian, bunda-bunda sekalian, kalau kita amati banget ya lagu-lagu anak-anak muda sekarang yang beredar, cinta itu adalah komoditi yang paling laris di pasaran. Lagu, film, drama, drakor, sinetron itu muatannya tentang cinta ya.
Jadi kalau lagu-lagu yang lagu-lagu sekarang yang tren, Bunda ingatnya apa? Selain konsernya Westlife ya, sudah belum ya Westlife ya konser? Ada Casablanca ya yang apa ngehit banget, salah satu lagu yang paling banyak covernya di TikTok. Kemudian Aif bagi yang suka K-pop, termasuk Ruki ya, Aif ini lagunya juga banyak yang disukai anak muda, Afterlife, kemudian Love Dive. Kalau yang suka Jepang pastilah mengenai apa, yang suka ke Korea K-pop pasti akan tahu ada girl band, ada boy band. Begitupun yang Jepang juga banyak sekali mengeluarkan lagu-lagu bertema cinta ya, seperti Lemon, Kenshi Yonezu, kemudian ada Yoasobi dengan Yoruni Kakeru. Ada lagi kalau lagu-lagu Indonesia juga banyak ya yang bertema cinta ya, seperti Yofi dan Nuno. Sekarang juga banyak banget ya grup-grup indie yang mengeluarkan lagu-lagu bertema cinta. Jadi tema jatuh cinta dan patah hati ini adalah tema-tema yang sangat gue banget bagi anak remaja kapanpun. Dan kita pasti masih ingat bahwa kita juga dibesarkan oleh Westlife, New Kids on the Block, Backstreet Boys gitu ya. Bunda-bunda boleh deh ngechat ya, kira-kira lagu-lagu masa-masa Bunda SMA itu apa? Lagu-lagu di zaman itu. KLA Project. Nah, itu adalah memang anak muda itu suka banget dengan hal semacam itu. Nah, klik yang berikutnya, ada yang resen. Mungkin mau bercerita ya nanti lagu kesukaannya apa. Itu lagu Bunda, sekarang kita juga lihat film. Film itu nggak kurang-kurang ya, menceritakan tema percintaan yang sangat, yang tidak, belum ada menyaingi, pendapatannya adalah Titanic ya. Dan kita melihat sejak kecil anak-anak juga dihiasi dengan kisah-kisah cinta yang mungkin klise ya, seperti Cinderella, Snow White, Beauty and the Beast, apalagi kalau yang suka drama Korea ya, itu pasti senang banget. Oh ya, Roxette ya ampun, jadi keinget deh. Boleh deh di chat kita sambil memori-memori zaman-zaman kita dulu, mungkin belum, masih nakal, masih lugu ya, belum pakai jilbab. Kekoreaan begitu, yang suka drakor pasti suka ya, ada banyak banget cerita cinta, ada Crash Landing on You, Hometown Cha-Cha-Cha dan seterusnya. Ini kalau anak-anak ngelihat ini, wah ini inspiring banget ya, oh gitu caranya jatuh cinta, oh gitu caranya nembak cewek, oh gitu caranya kalau kita lagi punya ngesir ya sama orang. Jadi memang di dunia ini salah satu komoditi yang paling laku itu adalah komoditi cintanya anak remaja. Maka kosmetik juga seperti itu. Lagu-lagu hampir semua lagu boyband itu selalu ya, kalau comeback itu pasti ada lagu cintanya boyband dan girl band. Begitupun semua ya, termasuk Casablanca itu menyelipkan lagu versi Melayu dan bahasa Arab. Itu temanya juga tentang jatuh cinta. Klik yang berikutnya, oh iya, ada yang tentang lagu India. Nah, kalau kita kemudian, kenapa ya anak-anak remaja ini senang banget dengan hal-hal berbau sesuatu yang fantastis, sesuatu yang kayaknya ya, kalau kita sudah merasakan bukan adegan ya, masa-masa berumah tangga, kita akan menyadari bahwa Cinderella dan Snow White itu adalah hanya hayal belaka. Film-film Hometown Cha-Cha-Cha, Crash Landing on You, Descendant of the Sun, itu Titanic apalagi itu hanya ada di film, nggak ada. Tapi ini gara-gara mereka remaja, mereka belum matang, mereka juga kurang pengalaman. Bayangkan usia mereka masih sepertiga usia kita. Yang pasti juga mereka karena kurang pengalaman itu mudah dipengaruhi, sehingga cerita-cerita, tema-tema lagu-lagu bombastis seperti itu yang mereka percaya aja. Ditambah lagi dengan kondisi memang belum matangan fisik, hormonal. Kalau fisik mungkin sudah matang ya, belum matangnya psikis, hormonal juga belum matang semua, prefrontal cortex di otak juga belum matang. Maka juga mereka mood swing. Bisa dipastikan bahwa anak remaja itu sehari ini suka sama Jungkook BTS, besok suka sama Bang Chan-nya Stray Kids, besoknya lagi sama Jin Young-nya GOT7, udah pindah-pindah aja ya. Nggak, ya karena memang itu anak remaja begitu mood swing. Kadang-kadang suka ini, kadang-kadang nggak suka. Kadang-kadang suka kakak kelasnya, besoknya nggak suka. Jadi nggak bisa tertebak ya anak-anak remaja sekarang itu. Hari ini seneng, besoknya udah PMS banget kalau anak cewek. Dan yang sangat
spesial dari remaja adalah mereka kontra banget ya dengan kita, dengan orang tua dan guru. Nah, klik yang berikutnya Kak Host. Ciri remaja yang berikutnya, bunda-bunda sekalian, adalah karena memang energinya masih luar biasa ya. Kita masih ingat dulu bahwa kita itu sukanya naik gunung, saya sukanya nonton film bareng sama teman-teman, saya sukanya ikut kempo, saya sukanya berbagai macam aktivitas ya. Jadi kita suka banget petualangan. Senang dengan hal-hal baru. Nyoba ya, kalau anak sekarang ada kafe baru, ada dibuka resto baru, ada coworking space baru, senang banget ya mencoba hal-hal yang baru. Dan energinya luar biasa. Anak muda itu memang seperti itu. Kayak nggak ada capeknya. Suka banget cari teman-teman yang sebaya, makanya nggak suka sama kita yang sudah nggak sebaya. Jadi mereka lebih suka sama teman-teman sebayanya. Dan yang sangat unik ya memang itu tadi, mereka ini menjadi level mereka ya, masa mereka bahwa mereka jatuh cinta. Nah, klik yang berikutnya Kak Host. Apakah jatuh cinta itu wajar? Ya, di era remaja. Remaja itu usianya antara, kalau secara psikologis antara 12 sampai 18 ya. Tapi sekarang disinyalir bahwa akil balik itu baliknya akilnya masih nanti-nantian. Jadi masih banyak yang kematangannya itu tertunda agak lama. Bahkan yang remaja itu bisa sampai mundur. Nggak dewasa, usia 20, 25, 30 itu masih mood swing, masih kemudian nggak mandiri, masih tergantung, masih belum bisa memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. Itu anak-anak sekarang, remaja sekarang itu memang sebuah fenomena sosial. Apakah jatuh cinta wajar? Kalau kita dulu sudah memutuskan menikah di usia 20 tahun, 21, 22, Bunda Liris umur berapa menikah? Bunda Puji? 21 ya. Anak sekarang nggak mau, bahkan merasa bahwa ada YouTuber Muslim, Mu'alaf, itu mengatakan ketika dia sekarang usianya udah 30, dia bilang, hampir 30, 29 kalau nggak salah ya, bilang bahwa saya nanti 30 aja saya rasa masih terlalu muda untuk menikah. Nah, ini menunjukkan bahwa anak sekarang juga masa remajanya ternyata jauh lebih lama ya daripada kita dulu yang 21 kayaknya sudah matang banget. Apakah jatuh cinta itu wajar, bunda-bunda sekalian? Kalau diingat-ingat kita dulu pernah nggak jatuh cinta? Ini bukan membongkar bukan membongkar aib ya, tapi saya rasa kita pasti pernah jatuh cinta. Mungkin kita jatuh cinta pernah pada saat SMP, saat SMA, kuliah mungkin juga, SD dan TK. Anak sekarang itu ada teman saya di kelas menulis cerita kalau anak sekarang itu SD udah bisa nulis surat ya. Kalau kita dulu nulis surat kan malu-malu, sekarang bahasanya adalah anak SD bilang, apakah kamu mau menjadi imamku? Anak SD loh. Sudah membahas imam dan makmum. Bukan dalam pengertian sholat ya, tapi dalam pengertian yang lain. Apakah jatuh cinta wajar? Proses hormonal, alamiah banget, sunatullah, dan ini bagian dari proses pendewasaan ya Bunda yang harus kita pahami. Sehingga nanti kita bisa lebih bijak dalam menyikapi anak-anak kita ketika mereka jatuh cinta atau mereka punya crush dengan seseorang lawan jenis. Moga-moga kita bisa jauh lebih dewasa dan tidak hanya menjudge bahwa ini kamu melanggar syariat Allah, bukan hanya sekedar itu, karena memang permasalahannya jauh lebih kompleks. Klik yang berikutnya Kak Host. Apakah jatuh cinta itu wajar? Wajar banget. Yang agak-agak nggak wajar, jadi tadi proses hormonal, proses pendewasaan, karena mereka dari era anak-anak kemudian mengenal, ternyata ada lawan jenis yang lain ya. Ternyata lawan jenis itu beda banget ya sama kita. Kalau kita cewek yang ngebahas beli jilbab apa, model apa, bajunya model apa. Anak-anak sekarang juga sudah ngebahas skincare. Kemudian kamu idolnya siapa sih? Kamu ininya siapa? Kamu biasnya siapa? Kalau kita suka K-pop ya. Nah, kemudian masuklah masa remaja, kita berhadapan dengan orang yang berbeda banget. Maksudnya ketemu cowok itu kok beda banget, dia nggak suka K-pop, dia sukanya di Jepangan, dia wibu otaku, nggak kayak aku nih yang ada fandomnya, pokoknya dia beda banget, sehingga kemudian rasa berbeda itu seringkali menumbuhkan perasaan yang gimana dan akhirnya jatuh cinta. Yang perlu diwaspadai adalah jatuh cinta karena love addiction ya, jadi ada orang-orang itu yang memang adiksi banget sama cinta. Jadi kalau orang bilang sekarang istilahnya pick me girl ya, jadi kayak pengen banget dicintai sama orang, attention seeker. Biasanya hal ini muncul dari perasaan-perasaan bahwa cintanya memang tidak dipenuhi dari rumah.
dari orang tua yang tidak harmonis, atau dia berasal dari anak yang diabaikan, sehingga dia seperti haus kasih sayang. Kita pun kalau misalnya kurang kasih sayang pun akan mencari pelampiasan di luar, apa yang kemudian bisa membuat kita menjadi seperti dibutuhkan, ada, eksis, dan ini salah satunya adalah dengan anak-anak yang remaja-remaja yang love addiction. Mungkin ada yang gonta-ganti pacar, mungkin ada yang sejak dini sudah mengenal pacaran. Love addiction, kenapa? Karena memang orang tuanya tidak harmonis dan dia anak yang diabaikan. Atau kalau orang tuanya harmonis, dia anak yang diabaikan karena orang tuanya mungkin belum sadar bagaimana cara memberikan hak psikis kepada seorang anak. Nah, klik yang berikutnya, Kak Host. Tapi kalau cinta itu sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang wajar, proses hormonal, ngeri-ngeri juga ya. Bunda-bunda sekalian, saya yakin di Jakarta dan sekitarnya pasti juga sama seremnya dengan Surabaya ya. Karena kalau kita ngelihat sekarang, saya masih ingat waktu saya sekolah di SMA, itu ada yang ketahuan pacaran, gandengan tangan, itu sudah disorakin sama teman-teman berbagai kelas udah nyorakin, sehingga malu banget. Sekarang kita bisa melihat bukan hanya anak SMA ya, bahkan anak SMP itu kalau pacaran itu naik sepeda motor, sampai kemarin saya itu lihat, ya Allah, gimana cara ngasih tahunya ya, anak SMP kok pegangan sampai seperti itu. Jelas bukan kakak adik ya, karena kalau kakak adik pegangannya nggak kayak gitu, kenceng banget. Nah, kita ngeri banget dong, yang tadinya kayaknya jatuh cinta. Kalau tadi sempat saya lihat kan, itu adalah salah satu klip film coming age yang bagus banget tentang jatuh cinta, judulnya Flip. Itu ada novelnya, ada filmnya juga. Itu saya sarankan Bunda untuk nonton. Sayangnya film-film semacam itu tuh sekarang udah jarang banget. Film remaja jatuh cinta yang itu edukatif, itu udah jarang banget. Jadi kita tuh ngeri sekarang kalau ngelihat anak-anak remaja itu pada pacaran. Kenapa? Karena pacarannya juga ngeri-ngeri. Na'udzubillah dzalik ya, udah boncengannya kayak gitu, di tempat umum aja kayak gitu, apalagi di tempat sepi. Nah, gimana dong kalau anak kita pacaran dengan orang di luar sana? Kadang-kadang bahwa mereka, kalau misalnya ya mereka gabung di Discord, mereka punya ini main game, itu kan akunnya nggak ada yang nama asli, terus mereka kemudian janjian pengen ketemu, itu terus gimana? Atau mereka di IG, mereka punya alter account, terus gimana kalau anakku jatuh cinta dengan orang yang tidak tepat? Jangan-jangan anakku dimanfaatkan, na'udzubillah dzalik ya. Jadi pikiran orang tua tuh sekarang banyak banget ngeri kalau kemudian anaknya jatuh cinta, karena kayak kita dulu nggak kayak gitu ya Bun. Ketika jatuh cinta itu benar-benar sistem sosial, keluarga, teman-teman, sekolah itu masih menjadi benteng. Kalau sekarang malah kayaknya anak-anak sekarang itu kurang ya, perlindungan dari sosialnya juga kurang banget. Makanya akhirnya mereka ngeri kalau kita ngeliat anak sekarang itu jatuh cinta dan sampai pacaran. Nah, klik yang berikutnya Kak Host. Nah, tapi ya gimana ya kalau kemudian udah anak kita jatuh cinta. Mari kita lihat dulu ciri khas mental remaja sehat ya. Jadi kalau mental remaja sehat itu ada beberapa ciri khasnya, yaitu dia punya kepribadian yang berkembang. Sekalipun dia anaknya introvert, tapi kalau dia sudah dulu waktu SD merengek, kalau dia antar sama ibunya, pegangan baju ibunya terus ya. Tapi kalau dia sudah SMP, walaupun introvert, dia mulai tuh yang nggak pegangan sama baju ibunya, tapi mulai punya teman bareng satu biji, punya satu orang ya, satu biji, dua orang. Kalau walaupun dia bukan anak ekstrovert, tapi dia mulai bisa ngobrol sama gurunya. Punya deh ikut satu ekskul, dan di situ kenalan sama kakak kelas walaupun 1-2. Jadi ciri khas mental remaja sehat itu kepribadiannya berkembang. Kemudian bersosialisasi di dunia nyata ya Bunda ya, bukan hanya dia punya followersnya banyak, sampai centang biru di IG, di Twitter, tapi ternyata itu bukan real life. Dan dia aktif ya, bukan hanya sekedar aktif di media sosial, tapi aktif di berbagai kehidupan nyata. Dia main basket, main futsal. Kalau anak cewek ya dia mungkin ikut SKI atau ikut ngeband dan segala macamnya. Kemudian ciri mental remaja sehat itu juga sebetulnya suka kompetisi ya. Kompetisi itu nggak selalu harus olimpiade sains, olimpiade lomba pidato bahasa Inggris, nggak selalu seperti itu, tapi berkompetisi. Misalnya berkompetisi, dia kok ini ya, kalau anak cewek ya, dia kok kelihatan rapi ya, kelihatan glowing, aku juga pengen deh. Oh ternyata dia glowing karena dia rajin cuci muka, dia nggak males kayak aku yang nggak pernah perawatan. Itu adegan-adegan kompetisi yang sebetulnya sehat buat anak cewek.
Anak cowok misalnya, aduh kakak kelasku kok tinggi ya dia main basket, sementara aku masih masih kecil nih, aku ikutan karena aku pengen tinggi kayak dia. Itu ada kompetisi dan prestasi yang ingin diraih. Biasanya anak remaja kayak gitu, ngelihat temennya jadi pengen gitu, dan dia jadi ada perasaan untuk kepingin lebih dari yang sekarang, kepingin melebihi teman-teman yang lain supaya dia jadi pusat perhatian. Itu adalah sebetulnya salah satu ciri khas mental remaja sehat. Dan di sela-sela itu ketika SMP, SMA, dan mungkin akhir SD, ada mulai tumbuh emosi atau cinta. Sebagaimana kita melihat tubuh kita juga mulai berubah. Ada yang mulai pubertas ya, laki-laki mulai ada rambut di jenggot, kumis, suaranya berubah, perempuan juga mulai dadanya berisi, panggulnya berisi, menstruasi dan seterusnya. Itu pun sudah menunjukkan ada perubahan, berarti juga emosi-emosi itu sudah mulai. Kenapa kalau enggak, nanti justru emosi-emosi cinta ini juga menjadikan kita waspada. Misalnya kalau kita jatuh cinta sama orang, kadang-kadang mulai timbul rasa malunya. Malu ketemu dia, malu aku kalau misalnya sampai kelihatan nggak rapi. Malu aku kalau kemudian kelihatan berantakan. Kadang-kadang emosi cinta itu juga menumbuhkan sikap waspada pada diri seseorang. Dengan kalau perempuan dan laki-laki sampai tidak ditumbuhin ya perasaan seperti ini, mereka akan bablas. Ya, yang cewek merasa nggak apa-apa ganti baju di depan cowok, begitu pun cowok di depan cewek. Jadi ini mental remaja sehat sebetulnya alamiah banget semua yang terjadi pada anak-anak dan remaja kita tuh seperti ini. Nah, klik yang berikutnya Kak Host. Masalahnya, kalau remaja jatuh cinta di zaman sekarang beda dengan kita dulu. Mungkin entah juga ya, kalau kita dulu sudah ada gadget, mungkin orang tua khawatir juga ya. Kita tuh khawatir, cemas, takut, suuzon, akhirnya overprotective, detektif, kita jadi detektif, kepo gitu ya. Jadi misalnya anak saya cerita kalau dia lagi suka sama seseorang, someone, itu gara-gara ibunya juga punya IG, jadi kepengen ngerti, kita kepo ya, kamu suka sama siapa sih? Aku pengen ngerti gitu. IG-nya siapa? Misalnya dia suka sama idol anak saya yang cewek sukanya Lido dari One Us atau Bang Chan-nya Stray Kids, saya jadi ikutan. Ini kayak apa sih anak cowok ini? Nah, kita memang kepo banget ya sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita banyak khawatir, banyak cemas, nggak beda banget dengan zaman dulu. Nah, salah satunya memang kita khawatir anak kita itu berteman dengan orang yang tepat atau tidak. Jangan-jangan nanti foto profilnya beda banget kalau dia kenalan di medsos ya. Atau anak ini kalau dia teman sekelas, teman satu sekolah, dia benar nggak? Karena kita seringkali mendengar betapa anak-anak sekarang di rumah sama di sekolah itu beda. Di sekolah baik-baik aja, ternyata di luar dia luar biasa tingkah lakunya. Kita jadi seuzon, jadi takut, aduh anakku ini jatuh cinta sama orang yang benar nggak? Akhirnya kita super duper overprotective, dan kadang-kadang sikap kita nggak bijak ketika kita ingin menerjemahkan rasa cinta kita. Salah satu yang tidak bijak adalah kita langsung mengkat dengan doktrin dan dogma. Pokoknya ini zina, pokoknya ini dimurkai Allah. Karena kita memang sudah nggak mau, udah nggak mau pikir panjang. Jadi kadang-kadang kita langsung pakai sudut pandang agama. Padahal harusnya kita masih panjang jalan ke sana. Nah, klik yang berikutnya Kak Host. Maksudnya sebelum kita memutuskan, kita akhirnya pakai senjata agama untuk memutuskan, memberikan nasihat yang final bagi anak-anak kita. Nah, bagaimana bila remaja kita kemudian jatuh cinta, bunda-bunda sekalian? Pastikan ada dua hal. Dua hal yang harus cukup, jangan sampai kurang. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Jadi ini harus cukup banget. Kalau kita tahu anak kita nggak jatuh cinta aja, kita juga harus cukup cinta sama komunikasi. Apalagi kemudian kita tahu anak kita lagi jatuh cinta. Maka cinta dan komunikasi itu harus cukup banget. Klik yang berikutnya Kak Aus. Loh kenapa? Ya biarin aja, kan itu alamiah. Kan itu sunatullah, orang biasa banget kan jatuh cinta. Nah masalahnya sekarang, bunda-bunda sekalian, ada perkembangan, ada pergeseran budaya, ada banyak hal yang terjadi tidak seperti di masa kita dulu. Dulu mungkin karena tidak ada gadget, kita jatuh cinta sama kakak kelas. Kita juga nggak tahu dia di rumah ngapain, kita paling ketemunya nanti pas di sekolah, pada saat SD, SMP sudah selesai. Tapi sekarang gara-gara gadget, kita jadi bisa stalking seseorang. Misalnya saya anak SMA, saya jatuh cinta sama ini nih, sama salah satu cowok di Paskibra.
pasti saya kepoin dong akun IG dia. Dan ketika saya kepoin akun IG dia, oh ternyata dia banyak fansnya, cewek-cewek yang lain. Atau dia ternyata sudah punya pacar, atau dia ternyata lagi nembak seseorang. Karena kita terlalu tahu, dan tadi ya, anak remaja itu kan lagi energinya lebih luar biasa. Kita langsung deh, saya nih yang anak SMA misalnya, udah langsung ngerasa hancur. Kenapa? Yang namanya self-esteem hancur. Aduh, aku nggak secantik dia. Iya sih, dia kan ini, dia terpilih sebagai duta sekolah, duta duta bahasa, duta sains, dan macam-macam. Aku nggak cantik, oh sudah, kita udah merasa hancur, depresi. Kemudian cemas, kira-kira dia jatuh cinta nggak ya sama aku? Dan kita kepoin semua IG story dia, WhatsApp story dia. Dan pada saat jatuh cinta itu seringkali seseorang nggak pengen orang lain tahu. Kenapa? Karena memang malu, apalagi kalau anak cewek ya. Anak cewek juga begitu. Ini dia merasa sendiri. Di tengah-tengah seperti itu, tentunya ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang terus-menerus juga harus diikuti. Perintah orang tua, kewajiban sebagai anak, kewajiban sebagai siswa di sekolahnya juga turut menekan. Si anak tersebut akhirnya dia jadi tertekan banget. Dia sendiri belum selesai dengan permasalahan emosi-emosi dia, kepribadiannya juga sedang berkembang, otaknya juga sedang berkembang, dia punya permasalahan emosi cinta, nggak ada orang yang ngerti, dia nggak bisa cerita. Nah, kita bisa bayangkan, maka banyak sekali na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kisah-kisah yang tragis beberapa bulan yang lalu, misalnya sepasang cowok dan cewek memutuskan untuk mengakhiri hidup di Sumatera ya, atau Aceh, karena orang tuanya nggak setuju. Zaman kita dulu masih dikenal Backstreet, udah orang tua nggak tahu, ya sudah. Sekarang kenapa mereka seperti itu ya? Karena medsos juga, karena berbagai macam tekanan dan seterusnya. Akhirnya mereka melakukan commit suicide bareng-bareng. Yang belum lama, belum sebulan dibantai. Kenapa? Kita juga nggak tahu tadi ya, nggak tahu kan kita pacaran anak kita dengan siapa. Ya kalau cowoknya berasal dari keluarga hangat, ya kalau ceweknya berasal dari keluarga yang harmonis. Sekarang bukan hal yang kita tidak melazimkan, tapi kita akan sering menemukan kalau sepasang cowok dan cewek berpacaran, maka dia pengen melihat si cewek versi asli. Bare make up, nggak pakai make up, bare skin, dia nggak pakai make up apapun, nggak pakai baju apapun. Kamu gimana sih kalau nggak pakai jilbab aslinya? Gimana sih kamu kalau nggak pakai make up? Awalnya begitu ya, banyak ya kasus-kasus seperti itu. Dibintang untuk nggak pakai make up. Kamu beneran kalau ke sekolah, anak sekarang kan sekolah banyak pakai make up ya. Kamu gimana kalau nggak pakai nggak pakai foundation, nggak pakai bedak, gimana? Awalnya bare skin, nggak pakai make up, kemudian lama-lama dia nggak pakai baju, nggak pakai jilbab, dan akhirnya seringkali diminta, coba dong kamu nudis di depan aku. Nah itu yang kita bayangkan kalau si anak ini baru pertama kali jatuh cinta pada seseorang crush-nya yang dianggap dia orang hebat banget, dia tokoh di sekolah, dia ketua OSIS, dia pemain basket, dia cakep banget, pinter, dan dia jatuh cinta dan terbukalah pintu itu, ternyata ada peluang-peluang yang negatif seperti itu, dia bingung banget. Antara agama, orang tua, sekolah, akademis, norma, dan dia takut kehilangan pacar atau orang yang sedang dia taksir, maka ini menimbulkan tekanan yang luar biasa. Inilah kenapa butuh orang tua. Dulu mungkin cukup dengan teman aja ya, makanya ada sitcom Friends itu cukup. Sekarang nggak cukup, orang tua itu harus benar-benar tahu anaknya itu lagi ngapain. Nah, klik yang berikutnya Kak Hos. Nah, tadi ada dua ya, bunda-bunda sekalian, kakak-kakak sekalian, yang harus cukup, yaitu cinta dan komunikasi. Kalau kita tahu anak kita sedang jatuh cinta, maka kita juga harus shower me with your love ya. Itu lagunya siapa ya dulu ya? Shower me with your love, gitu kan. Kita juga harus melimpahin dia dengan cinta, dengan ciuman, dekapan, perhatian, belayan, supaya apa? Supaya dia nggak ngerasa kurang terus. Jadi padahal jangan, aku lah udah malu dicium-cium sama mama, aku udah, apalagi kalau dia dicium di depan cowok yang dia crush-in atau cewek ya. Tapi kita terus aja melimpahkan dengan ciuman, dekapan, perhatian, dan belayan. Kenapa? Karena dia sejatinya juga lagi butuh. Dia lagi resah banget. Orang kalau jatuh cinta, saya pasti saya yakin bunda-bunda di sini dulu pernah jatuh cinta. Kita merasakan banget bahwa orang jatuh cinta itu sedang resah. Walaupun lagu-lagunya sedang berbunga-bunga, sesungguhnya kita tuh resah.
resah banget. Kenapa? Karena kita banyak yang kita pikirkan. Dan ditambah dengan kondisi sekarang ya, di mana kita bisa kepoin akun seseorang, apalagi kalau akun cewek saingan itu kemudian juga followersnya lebih banyak, kita jadi semakin tambah anxiety, tambah depresi. Nah, kita bisa bayangkan kalau anak lagi jatuh cinta ini, dia butuh ciuman, dekapan, perhatian banget. Nah, klik yang berikutnya, Kak Host. Itu yang cinta. Yang kemudian yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini harus cukup. Kita harus punya waktu khusus, akhir pekan, kalau dia memang ritmenya biasa, setiap hari kalau lagi luar biasa. Yang namanya komunikasi bukan hanya kita ngasih nasihat, ini ayat bab zina, ini ayat bab kedekatan kepada Allah, ini ayat bab kita harus mengikuti qudwah uswah Rasulullah, bukan hanya sekedar itu, tapi komunikasi dua arah. Nah, nanti ada ya slide-nya tersendiri. Kita harus punya waktu khusus. Bahkan bunda-bunda sekalian, kalau nanti situasinya juga sudah semakin genting, kadang-kadang ini butuh bantuan profesional juga. Butuh bantuan konselor, butuh bantuan psikolog, atau bahkan butuh bantuan psikiater. Tidak sedikit anak-anak remaja yang harus dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak permanen ya, tidak skizofren permanen ya, paling hanya 2 pekan atau sebulan, ketika dia patah hati. Karena memang kondisi yang luar biasa ya, dari adegan patah hati dan yang dunia real life yang tidak sama seperti drakor. Betapa banyak yang kemudian jatuh cinta membayangkan cowoknya itu seperti di drama Korea, mayungin ceweknya pada saat hujan gitu. Kemudian tali sepatu ceweknya lepas, dipasangin tali sepatunya. Pas ceweknya mau jatuh nyebrang jalan, dipegangin tangan ceweknya. Kenyataannya nggak seperti itu. Kenyataannya cowok sekarang misalnya, saya nanya sama anak sekarang sistem anak saya alhamdulillah tidak pacaran, tapi mereka punya banyak teman berpacaran. Salah satu yang saya tanya adalah, gimana caranya kalau kalian misalnya teman yang berpacaran dan lagi makan malam atau lagi makan di kafe, split bill nih, kita bisa bayangkan split bill ya, split bill itu berarti bagi 2. Nah sekarang kalau ada cowok atau cewek yang nggak punya duit dan mereka sedang masa berpacaran, terus gimana? Nah ini bisa menjadi sumber-sumber stres yang luar biasa. Dan kalau kita nggak menyediakan waktu cukup untuk mendengarkan mereka berbicara, nah nanti ada dampaknya. Nah, klik yang berikutnya, Kak Host. Kalau tadi kita bicara 2 hal yang harus cukup ya, Bunda, ya 2 yang harus cukup ya. Yang pertama cinta, yang kedua komunikasi. Terus yang dikomunikasikan itu apa sih sebetulnya yang, karena kan mereka tadi lagi kontra banget sama orang tua sama guru. Barusan tadi juga ada orang yang bertanya kepada saya karena punya kasus ya, adik remajanya seperti itu, bukan adik dalam pengertian ini ya, adik ideologisnya punya permasalahan. Saya bilang kalau anaknya bisa diajak ngomong, kalau nggak bisa pindah kepada musyrifnya atau pindah kepada musyrifahnya atau kepada orang tuanya langsung. Karena apa? Ada yang harus dikomunikasikan. Yang dikomunikasikan apa? 4 hal ini. Perasaan, harapan. Ingat ya, mereka masih minim pengalaman banget. Jadi kalau nggak orang tuanya yang ngajarin, itu nanti orang di luar sana yang ngajarin. Yang namanya orang jatuh cinta tuh kayak apa sih? Ya kalau jatuh cinta kayak tadi loh, aku pengen lihat kamu secara versi asli kalau kamu nggak pakai kerudung. Aku pengen bertemu dengan kamu. Enaknya di mana ya tempat yang paling romantis? Kalau dulu kita tempat paling romantis adalah di mana, Bun? Tempat paling romantis. Nonton bioskop bareng. Kalau kafe, nggak ada kafe ya, adanya soto pinggir jalan, bakso pinggir jalan. Nah, bayangkan kita, kalau anak-anak kita seperti itu, maka yang kita komunikasikan adalah 4 hal ini. Perasaan, harapan, perilaku positif negatif, resiliensi daya tahan. Mari kita simak. Ya, klik yang berikutnya, Kak. Saya masih berapa menit lagi ya? 14.60. Baik, saya ngecek dulu barangkali sudah ini ya. Baik. Nah, apa nih harapan yang harus kita komunikasikan sama anak yang lagi jatuh cinta, sama anak yang lagi kepengen punya pacar, atau malah dia sudah punya pacar? Harapan dia kenapa sih harapan dia dengan dia pacaran? Karena kita tidak bisa langsung ya, bunda-bunda sekalian. Kisah-kisah yang tadi, Bunda bisa bayangkan karena ini kita sedang berkaitan dengan emosi manusia. Emosi manusia itu tidak rasio yang bicara. Kalau rasio yang bicara,
Bu Lilis punya uang tinggal berapa? 100.000. Saya pengen bakso dong Bu, pengen ditraktir bakso. Berapa harganya Bu Sinta? 25.000. Oh iya, masih bisa nih buat bakso berdua, kita makan bakso berdua, kembaliannya 50.000. Masih ada duit Bu buat ini nanti balik ke kantor BPKK. Oh bisa, cukup kok, saya lagi ada apa diskonan online. Oh ya oke. Itu rasio banget. Tapi kalau emosi itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa banget. Maka kita harus juga mencoba memahami, menyelami emosi dari anak-anak kita. Yang pertama, kita tanyakan yang dikomunikasikan apa? Harapan kamu ngapain sih? Kamu pacaran sama dia? Ini kayaknya asik banget ya, aku pacaran sama dia. Aku jadi kepengen lebih, gara-gara aku jatuh cinta sama dia, aku sekarang jadi memperhatikan, aku jadi pengen lebih cantik, aku lagi kepengen aku nggak pengen kelihatan beruntusan jerawatku banyak, aku pengen sekarang aku rajin pakai sheet mask, aku kemudian jadi pengen tahu serum apa sih yang cocok buat remaja, oh jadi pengen cantik. Nah, harapan kamu apa? Aku pengen, dia kan juara 1 ya Bun, aku juga kepengen lah setidaknya aku masuk ke dalam ini, apa, 10 besar atau 20 besar deh. Oh ya oke. Pengen apa lagi? Aku pengen bisa masak. Asik banget ya kalau cewek itu bisa masakin buat pacar cowoknya. Oh ya oke. Kita dengarkan dulu harapan-harapan mereka. Kemudian perasaan-perasaan. Mulai kita, perasaan kamu sama dia gimana sih? Pengen jadian, pengen jalan berduaan, pengen kontak terus, pengen kalau aku japri sama dia tuh langsung dibaca, langsung centang biru, langsung dijawab. Kalau aku kirim voice note juga langsung dijawab. Oh, jadi pengennya dia kayak gitu. Ini kita gali terus sebelum nanti kita akan berikan arahan. Berikutnya, Kak Host, slide yang berikutnya udah harapan, perasaan-perasaan ini keluar semua. Nah, terus mulai nih. Kita mulai, tadi kan masih bentuknya angan-angan ya, harapan, kemudian kamu mau ngapain, perasaan. Itu kan masih di dalam banget. Ayo kita cek perilakunya. Apa yang tampak kita, tadi itu kan di dalam, perasaan di hati. Kemudian harapan-harapan itu ada di kepala. Ada sesuatu yang beyond today ya, masih nanti. Sekarang kita cek perilakunya sehat nggak? Terus caranya kamu gimana dong? Kalau ini masih belum jadi. Cara kamu gimana dong mau pacaran sama dia? Mau nembak dia? Ya, nggak tahu sih, aku masih bingung. Tapi gimana ya, aku selama ini kepoin IG dia, kepoin Twitter dia, tapi aku juga nggak tahu kalau dia punya alter akun, Bun. Ini ya kalau ceritanya sama kita ya, kalau ceritanya sama orang lain ya beda lagi. Dia tahu nggak kamu jatuh cinta sama dia, terus kalau dia tahu kamu mau ngapain? Kamu follow akunnya nggak? Nah, kita mulai ngecek nih perilakunya anak-anak. Ada loh yang mulai nekat, anak-anak sekarang ya, pokoknya penting aku ini dulu, aku menyampaikan maksud dulu, terserah dia nerima atau enggak. Ya kalau yang ditembak itu orang baik, kalau tidak. Nah, jangan lupa kita mulai masuk nih. Ini salah satu bagian yang paling pahit dari adegan jatuh cinta adalah ketika patah hati. Tidak sedikit anak-anak yang kemudian akhirnya mutung, nggak mau sekolah, minta keluar dari pesantren, kemudian dia juga akhirnya akademisnya jelek gara-gara dia patah hati. Dia nggak punya resiliensi. Nah, kita mulai tuh masuk. Ya, dulu mama juga pernah, Umi dulu juga pernah loh jatuh cinta sama kakak kelas, tapi ya ternyata tertolak tuh, soalnya ya nggak selevel sih, kita nggak sepupu, nggak semakom. Dia terkenal, mama nggak terkenal. Terus gimana, Ma? Itu kalau cerita sama kita ya, makanya kita harus bisa jadi teman cerita. Ya mama nangis sih seminggu, rasanya kayak mau ke sekolah tuh kayak sedih banget. Lagu yang mama dengar terus itu adalah lagunya Sonia. Why does the sun go on shining? Why does the sea rise to shore? The end of the world when you don't love me anymore. Itu aja yang mama dengerin terus. Wah, itu lumayan kalau masih cerita sama kita. Nah, ini Bunda ya, tolong mulai dilatih kalau anak kita jatuh cinta. Nah, klik yang berikutnya Kak Host. Mohon maaf kalau suara saya nggak bagus ya. Nah, Bun, udahlah. Kita kan tahu semua itu haram. Semua itu nggak boleh. Kok jatuh cinta sih Bunda Sinta? Kita menatap lawan jenis aja nggak boleh, kita harus godul basor kok berdua-duaan. Apalagi membayangkan berduaan sama dia, jalan kemana, kemudian chatting-chattingan, japri-japrian, itu kan sudah berkhalwat. Kan nggak boleh kayak gitu. Udah, kita pakai langsung ayat Quran, hadis, bahkan kita pakai ancaman dalam agama. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Itu langsung kita sembur anak-anak kita dengan kalimat-kalimat semacam itu. Nah, klik yang berikutnya Bunda. Pendekatan agama tuh jos banget.
oke banget, top banget, dan bisa langsung kita lakukan. Kalau komunikasi selama ini antara orang tua dengan si anak itu bagus, anak dengan lingkungan juga oke, pokoknya semuanya running well. Jadi kita langsung pakai doktrin, kita langsung pakai gaya militer, itu oke aja. Karena mereka juga nggak punya masalah. Yang berikutnya adalah memang anak itu udah matang. Dia kayaknya SMP tapi matang. Dia punya pemikiran panjang, dia tahu mana baik buruk, dia sudah mood swing-nya nggak terlalu karena memang kepribadiannya kayak gitu, udah matang banget. Dan tidak ada masalah lainnya. Akademis dia oke, dia anaknya ekstrovert, jatuh cinta tertolak, dia masih banyak punya teman. Bayangkan anak introvert, nggak punya teman, sekalinya punya teman dia jatuh cinta. Sekalinya jatuh cinta, dia nggak bisa cerita sama orang tuanya, sekalinya pengen cerita, langsung didoktrin. Wah, itu dia stres banget. Nah, pendekatan agama ini bagus banget, Jos. Kalau misalnya ada anak cerita jatuh cinta sama orang tuanya, komunikasinya bagus, nggak ada masalah, anaknya juga matang, supporting sistemnya bagus, kakaknya oke, adiknya oke, dan tidak ada masalah-masalah yang lain. Itu silakan langsung pakai pendekatan agama. Dan ini alhamdulillah kalau kita dikaruniai anak seperti ini, dikaruniai oleh Allah. Masalahnya Bunda klik yang berikutnya. Namanya anak remaja, kalau kita pakai pendekatan agama saja, padahal ini komunikasi kita dengan remaja lagi jelek-jeleknya. Dia keras, kita juga keras. Kenapa? Kita merasa nih, ini sudah watak dari Gen X ya, setengah baby boomer, menghadapi generasi milenial, bukan milenial, Gen Z, itu memang kita kelas berat. Kita ini orangnya hitam putih, sangat perfeksionis, kita sangat dogmatis, begini-begini, jilbab itu panjang, jilbab itu bukan cuma menutupi dada, tapi sampai menutupi siku, bahkan kalau bisa panjang, lebih panjang lagi. Kalau nggak seperti itu, kamu bukan akhwat, tapi ikhwit. Pokoknya kamu nggak boleh pakai jilbab, pokoknya kamu nggak boleh pakai make up. Padahal anak sekarang yang namanya bukan cuma lipstick, ada lip balm, ada lip gloss, ada lip serum, itu lipstick aja jenisnya macam-macam. Ada lip mask, udah beda-beda banget ya, jauh dengan kita dulu. Pendekatan agama saja, kita komunikasi lagi jelek-jeleknya, sama anak sering berantem, gara-gara apa? Mereka sangat tidak patuh sama kita. Kita sering dapat laporan jelek dari guru-guru di sekolah. Mereka juga ternyata nggak akur sama teman-temannya. Di rumah banyak masalah, di sekolah banyak masalah, dan ternyata diri anak itu sendiri pun sedang banyak masalah. Maka pendekatan agama tetap ditambah dengan yang lain-lainnya. Kenapa? Kalau enggak, nanti kita akan kecewa. Kecewanya begini, aku tuh berusaha menegakkan syariat Allah, dan aku sudah berdoa sama Allah, hampir tidak pernah berhenti aku berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan bukan cuma itu, aku itu sampai menghafalkan surat-surat khusus terkait parenting, yang surat Yusuf, yang surat Luqman, surat Ibrahim, semua sampai aku hafalkan supaya aku mendapatkan nur khusus tentang keparentingan. Tidak cukup hanya itu, karena ilmu itu memang ternyata sangat luas ya Bunda. Ulau kanal bahru midada li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Jadi ilmunya Allah itu sangat luas dan kita hanya setetes aja. Kalau kita merasa kita udah cukup, dan nanti kita jatuhnya akhirnya seperti kata dalam tempurung. Pendekatan agama saja kita tingkatkan. Komunikasi pada lagi jelek-jeleknya. Banyak masalah di rumah dan sekolah. Ada loh orang tua itu yang kalau diundang ke sekolah itu nggak mau. Kenapa? Karena beranggapan ya nggak mau aja, ya beranggapan ya sudah, itu sudah, aku sudah bayar, aku sudah masukin ke boarding, ya sudah selesai. Padahal tidak selesai sampai di situ, ada banyak yang harus dikomunikasikan. Dan banyak masalah pada diri anak. Terjadi pada hampir setiap anak, bahwa di rumah dan di sekolah itu seringkali berbeda. Di rumah baik-baik saja, di rumah tidak. Di sekolah berbeda. Di sekolah baik-baik saja, di rumah, di sekolah dia taat sama gurunya. Kenapa ya? Kalau di rumah itu dia nggak bisa cocok sama bapak ibunya. Nah, banyak masalah pada diri anak tersebut. Jadi pendekatan agama saja harus ditingkatkan ya Bunda dengan pendekatan yang lain. Klik yang berikutnya Kak Host. Nah, kenapa kalau pendekatan agama saja tanpa komunikasi? Pertama, anak berbohong. Dia akan bilang dia tidak punya pacar. Dia bilang dia nggak ada yang naksir. Padahal ternyata setelah ditelusuri, beberapa kali, ini nggak cuma sekali saya mendapatkan laporan dari sekian banyak sekolah, kalau sidak itu bukan cuma masalah pacaran.
pornografi, akun OnlyFans, itu mereka punya. Lu kok orang tuanya nggak tahu? Ya berarti, nah ini dia, anak berbohong. Kenapa sampai berbohong? Karena mereka takut sama orang tuanya. Atau ketika mereka akan cerita, mereka pasti akan dikat dengan doktrin, dan sehingga mereka merasa takut mendurhai kayak orang tua, tapi mereka sendiri berontak. Yang lebih parah lagi kalau mereka melarikan diri, dan mereka lebih memilih teman untuk berbagi. Bisa dibayangkan ya Bunda ya, kalau anak kita lebih memilih teman yang berbagi daripada kita. Temennya tahu banyak, sementara kita nggak tahu. Temennya tahu dia lagi naksir sama siapa, temennya tahu alter account-nya siapa. Kita itu boro-boro ya, kadang-kadang kita nggak paham anak kita itu akunnya apa sih, dia pakai nama asli atau nama palsu ya. Kalau saya pribadi, saya tahu anak saya lapor, Mi, aku punya beberapa akunnya ini, tapi saya pun juga percaya dia mungkin punya akun lain di belakang saya. Tapi karena kita berusaha untuk menjalin komunikasi, dan kita sama-sama terus belajar, dan sambil kita juga berdoa ya Bunda ya, maka semoga komunikasi itu akan terus lancar. Jadi jangan kita berpikir bahwa, oh anakku seperti apa yang tampak di depanku. Bisa jadi anak sekarang itu jauh lebih pandai untuk menyembunyikan sesuatu. Nah, klik yang berikutnya, Kak Host. Kayaknya, ayo kita temani remaja kita menuju kedewasaan. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya ya di rumah menghadapi anak-anak yang mereka juga jatuh cinta, mereka pernah izin mau pacaran, begitu. Ada anak saya nanya, anak cowok saya bilang gini, Mi, aku pengen pacaran. Memang udah ada yang naksir kamu? Ya ada lah. Ada yang naksir aku juga naksir dia. Terus teman-temanku kok pada pacaran, teman-temanku yang sekolahnya di sekolah Islam juga pada pacaran kok, dari sejak SMP malah, SMA juga pacaran, aku juga pengen dong pacaran. Oke, saya tanya sama dia, pacaran itu kayak apa sih nak? Ya kita jalan berdua, aku janji kok, aku janji aku jalan-jalannya aku nanti nggak di tempat gelap. Jadi dia kali pengen taat sama uminya, tapi juga kepengen pacaran juga. Aku janji nggak di tempat gelap, oke. Aku janji nggak pegang-pegangan tangan, oke. Ya sudah, saya oke kan aja. Oh ya emang udah cara nembaknya gimana? Nah panjang lah ya. Jadi saya fasilitasi keinginan dia untuk kepengen berpacaran. Akhirnya di satu titik saya nanya, dia belum sampai nembak. Memangnya nanti kamu kalau pacaran kamu ngapain aja ya? Nonton bioskop, makan berdua, jalan-jalan. Terus yang bayarin siapa nak? Ya kita split bill lah nih. Kita split bill ya. Sekarang kan anak-anak sistemnya split bill. Nah saya bilang gini, nah kamu kan cowok, ya kalau Umi sih gentleman tuh kalau laki-laki itu bayarin. Di zaman Umi dulu kalau yang namanya cowok cewek pacaran, cowoknya yang bayarin. Kayaknya kok agak gimana sih kalau misalnya minta split bill sama ceweknya, kamu ngomongnya gimana? Kan nggak enak kan, lebih gagah kalau cowoknya yang bayarin. Hah gitu ya Mi? Iya. Aduh lah sayang uang aku, katanya begitu ya. Jadi akhirnya dia nggak jadi pacaran. Kenapa? Karena dia berpikir, aduh eman duitku dong kalau aku harus split bill sama ini gitu ya, harus membiayai, bukan split bill, harus membiayai cewekku pas dia makan, pas dia nonton bioskop. Ya emang cowok yang gentleman kayak gitu nah alhamdulillah akhirnya dia menyusut lagi keinginan untuk pacaran, dan akhirnya sampai sekarang ya mereka masih enjoy aja dengan punya banyak teman, curhat kalau mereka jatuh cinta, kemudian mencurhatkan teman-teman yang sedang pacaran kepada saya. Artinya begini Bunda, bukan anak saya 100% terjaga dari maksiat, bukan ya. Kita sama-sama berdoa Allah melindungi keluarga kita, tapi bisa dibayangkan kalau ada anak yang jatuh cinta dan dia tidak punya teman berbagi. Saya ngebayangin kalau dulu awalnya saya langsung ngedoktrin dia pakai ayat-ayat Al-Quran dan hadis, pasti dia tidak akan lanjut curhatannya. Dan saya tidak bisa memberikan masukan, nanti dia curhatnya sama temannya. Kalau bayangkan nggak kalau dia curhat sama temannya, aku lagi naksir cewek, apakah dia akan dapat nasihat seperti saya? Tidak. Pasti temannya akan bilang, ini nih aku ajarin caranya nembak cewek. Tapi orang tuanya nggak setuju, aku ajarin caranya backstreet. Nah, semakin anak itu jauh dari kita, maka semakin bahaya dia. Tapi semakin dia kita temani dengan segala perjuangan ya, karena kadang-kadang hati kita juga dak-dikduk ketika menemani anak kita jatuh cinta, insya Allah, Allah akan memberikan kita pertolongan, Allah memberikan kita kesabaran, dan Allah memberikan kita pelita-pelita untuk kemudian, oh ya caranya gini, karena masing-masing anak itu berbeda. Nah yang terakhir Bunda, ini akun medsos saya, moga-moga bermanfaat untuk kita saling silaturahim dan saling fallback.
Ada IG, ada Twitter, Facebook. Saya agak lama nggak buka Facebook. Ada blog juga, ada YouTube. Saya juga agak lama